Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik siswa-siswi kelas 9? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9, masih mengenai materi ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai perdagangan internasional, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai submateri memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Dan pembelajaran IPS kelas 9 masih bersama saya, Eli Tarliani. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Menjelaskan pengertian keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dengan benar. Yang kedua, menganalisa keunggulan ekonomi dengan cermat. Yang ketiga, memberi contoh keunggulan di bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk dan kesejahteraan masyarakat dengan benar. Inilah beberapa contoh komoditas unggulan dari negara kita, Indonesia. Kita mulai dari submateri memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai perdagangan internasional dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional, yaitu dengan adanya keunggulan mutlak atau absolute advantage dan keunggulan komparatif atau comparative advantage dari setiap negara. Saya ulangi lagi bahwa keunggulan absolut yaitu negara di mana menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antara dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara memiliki kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Menurut teori keunggulan mutlak, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya Indonesia dan Thailand, yang mana masing-masing menghasilkan tas dan pakaian dalam waktu dan tenaga yang sama. Namun ternyata Indonesia mampu menghasilkan tas yang lebih banyak dari Thailand dan Thailand lebih banyak menghasilkan pakaian. Maka Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas dan Thailand memiliki keunggulan mutlak menghasilkan pakaian. Berikutnya, teori perdagangan internasional yang kedua adalah keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif bila dapat menghasilkan barang atau jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah dibanding negara lain. Inilah tokoh Adam Smith dengan teori keunggulan mutlak dan David Ricardo dengan teori keunggulan komparatif. Keunggulan perdagangan untuk kesejahteraan bersama. Berdasarkan teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif, Indonesia memiliki produk unggulan ekspor yang dapat dijadikan sumber devisa atau sumber pendapatan bagi negara dan juga sebagai pemasok komoditi dunia. Komoditas unggulannya dari Indonesia diantaranya bagi pasar dunia yaitu minyak sawit, karet, kopi robusta, kakao atau coklat, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, tekstil, dan masih banyak lagi sebagai komoditas unggulan Indonesia bagi pasar dunia. Adik-adik, pembelajaran kita kali ini mengenai submateri memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 dengan materi atau submateri yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.